Setiap ujian yang sulit akan selalu bersanding dengan solusi yang mudah. Ini rumusnya. Setiap ujian yang sulit akan bersanding dengan solusi yang mudah. Baik, kita hafal ayatnya. Inna ma'al usri yusra. Lihat, fa inna ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Kita sudah mengerti dan paham itu ayatnya. Inna ma'al usri. Setiap ada kesulitan, yusra akan bersanding dengan solusi yang paling mudah. Dan sifat Allah tidak pernah menginginkan sulit bagi hambanya. Sifat Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri, lihat di tengah ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan setiap hamba itu mudah dalam kehidupannya dan tidak berkehendak setiap hamba mengalami kesulitan hidup. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan tidak pernah tuntas, yang salah bukan Allah, yang salah Anda. Karena Anda tidak pernah mau keluar dari kesulitan itu. Atau yang kedua, Anda ingin keluar tapi tidak pernah mengambil cara yang Allah berikan. Makanya jadi susah. Itu masalahnya. Nah, rumus ini secara psikologi itu memberikan ketenangan pada jiwa. Kalimat paling gampangnya begini. Bahasa Quran kalau mau diterjemahkan dengan bahasa psikologi, paling gampangnya begini. Begitu punya masalah, katakan, pasti selesai. Insya Allah selesai. Insya Allah mudah. Kalimat meningkatkan kualitas kehidupan. Insya Allah saya sanggup. Insya Allah selesai. Setidaknya memberikan kekuatan pada diri kita untuk menghadapi persoalan dibandingkan mengeluhkannya. Itu kalimat pertama untuk menenangkan dalam jiwa kita. Paham? Jadi kalau sedang punya masalah, katakan, insya Allah, Allah menginginkan yang terbaik untuk kualitas hidup saya. Tidak mungkin Allah menguji kalau saya tidak sanggup. Insya Allah selesai. Insya Allah mudah. Bismillah. Jelas? Tapi masalah tidak akan selesai sampai sini saja. Ini sekedar memberikan ketenangan ketika kita mendapatinya. Lanjutannya, turunkan bentuk ikhtiar dalam mengatasinya. Baik, bagaimana cara ikhtiar mengatasinya? Baik, pertama, pelajari tingkatan masalahnya. Quran surah kedua ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda dikira akan mudah meraih surga atau kesuksesan dalam urusan dunia sementara Anda belum diuji untuk mendapatinya? Perhatikan, kesuksesan berbanding lurus dengan ujian, baik dunia apalagi akhirat. Apa bentuk ujiannya? Masathumul ba'sa, satu ujian yang sifatnya ringan. Jadi kalau kadar kesuksesannya kecil, maka ujiannya pun ringan. Baik, rumit mana soalnya? Ujian anak SD dengan ujian anak SMP. SMP, Masya Allah, Anda lapar. Mana soal yang paling susah? Ya anak SD atau SMP? SMP, mana soal yang paling ringan? SD atau SMP? SD. Jadi semakin kelas yang ingin diraih itu sederhana, maka ujiannya pun akan sederhana. Semakin ingin tinggi, maka semakin tinggi. Anda dalam urusan dunia ingin mendapatkan, misal, maaf, di kampus ingin jadi juara misalnya. Dengan IPK, indeks prestasi kumulatifnya 4. Maka tingkat ujian yang harus Anda lewati lebih tinggi dibandingkan dengan yang target cuma IPK 3 atau 2,75. Paham? Anda ingin masuk surga Firdaus, maka tingkat amalannya akan lebih tinggi dibandingkan level surga yang di bawahnya. Maka semakin Anda ingin dapatkan yang lebih tinggi, tingkat ujian akan semakin meningkat. Maka ujian pertama yang ringan dulu. Ba'sun. Gini. Saya hapus dulu yang ini ya. Baik. Biasanya ada asikin yang suka menghapus ya. Cuman hari ini barangkali belum ada moodnya untuk menghapus. Kemarin tidak ada di depan papan tulis, jadi wajar kalau tidak menghapus. Yang agak aneh itu sudah ada di depan papan tulis, tidak menghapus, itu yang jadi masalah ya. Tapi tidak apa-apa, ini ujian. Bagi asikin. Baik. Pasti bisa. Baik. Bismillah. Perhatian sini, teman-teman sekalian. Satu ba'sun. Ini kadar yang ringan. Ba's. Ringan. Nah, kalau Anda diberikan ujian yang masih ringan, ini artinya tingkat keberhasilan yang ingin diraih itu masih ringan. Berarti level Anda ingin dinaikkan pelan-pelan oleh Allah. Misal, yang ikhwan jarang ke masjid, sudah mulai senang ke masjid. Nah, kesenangan ini bagi Allah itu akan diuji supaya konsisten. Bukan cuma sekedar senang.
tapi akan diuji sehingga bisa menikmati ibadah di dalam masjid. Maka diberikan ujian yang ringan. Misal hujan, gerimis, nggak kencang. Cuman kasih gerimis. Mau berangkat nggak? Ya. Kalau dia masih mau berangkat dengan kasih gerimis, tadinya nggak ada hujan, sekarang hujan masih mau berangkat, maka level kenikmatan ibadahnya akan dinaikkan oleh Allah. Tapi masih ringan. Makanya orang Arab akan berkata, la ba'sa, la ba'sa. Nazal matar, la ba'sa fi mushkilah. Hujan turun, nggak ada masalah, saya berangkat. La ba'sa. Disingkat oleh orang kita, labas. Lewat. Ringan. Satu. Jadi biasanya begitu Pak. Kalau antum belum ke masjid, tiba-tiba pengen ke masjid, biasanya mojok-mojok dulu, kan? Datang, menyesuaikan dulu. Nanti kasih ujian yang ringan-ringan. Kasih gerimis sedikit, ada pertimbangan enggak? Kalau sudah jalan, bagus. Kalau ada pertimbangan, berarti level antum belum bisa naik nih. Cuman Allah nanti berkenan, nanti dikirim seseorang ngajak, ayo. Kadang dari dalam rumah tuh, istri misalnya, Pak, ayo berangkat ke masjid. Hujan mah, kan ada payung, takut teriak. Oh, Masya Allah, takut teriak. Luar biasa. Itu berarti masih berkurang ya. Biasanya didorong terus tuh. Kalau naik, di rumah tangga juga begitu. Rumah tangga begitu. Begitu menikah, awal gak ada masalah. Pelan-pelan nanti akan ketemu. Oh, kok kebiasaan jadi gak sama kayak dulu ya? Ih, papa gak nyangka ya? Nyangka kan? Tuh, ya. Jadi beberapa bagian akan sesuai levelnya akan naik ringan. Kalau ringan sudah selesai, naik yang pertengahan. Darwa. Sudah mulai ke fisik. Ya. Hujan makin lebat. Hujan deras, masih berangkat gak nih? Ya, kadang-kadang di rumah tangga juga begitu, makin kencang. Di pekerjaan makin begitu. Begitu levelnya naik, ketemu dengan partner bisnis yang tidak biasa. Sudah mulai ada teror, sudah mulai secara fisik macam-macam dan sebagainya. Ini darwa namanya. Itu artinya, level kualitas hidup Anda akan diangkat oleh Allah kepada level yang lebih tinggi lagi. Jelas? Berbahagialah kalau Anda mengalami ujian pada yang level tengah ini, maka kualitas Anda di hadapan Allah meningkat, sedang akan dinaikkan pada level yang luar biasa. Paham ya? 3, ini lebih tinggi lagi. Zilzal wa zulzilu. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Dinaikkan, gempa. Sudah hujannya lebat, ada badai, gempa lagi. Ya, Masya Allah. Hujan, badai, gelap, gempa. Papa mau kemana? Ke masjid. Masya Allah ya. Baik, bisa. Ini luar biasa. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Sudah mulai hati terkena. Kalau gempa kan goyang, goncang. Ya ini yang digoncang hatinya. Kalau digoncang fisiknya, antum masih punya pegangan. Tapi kalau yang digoncang hatinya, keadaan normal pun antum akan limbung. Mata gelap, keadaan tidak nyaman, susah dan sebagainya. Wa zulzilu. Sampai orang-orang dulu pernah berkata, mata nasrullah, ya Allah, kapan ini akan berakhir? Demi Allah saya katakan, kalau Quran sampaikan itu pasti terjadi. Ya, seperti pernyataan ini. Kapan ini berakhir? Apakah saya teruskan ini? Atau ada solusi dan sebagainya? Maka, kalau Anda sedang berada di level yang ini, maka yakinkanlah pada diri Anda, Allah sedang turunkan cintanya kepada Anda. Anda dinaikkan level yang paling tinggi. Puncaknya. Maka saran saya, kalau Anda sedang berada di puncak, Anda jangan turunkan ke bawah. Allah sedang angkat level Anda. Kenapa Anda turunkan? Yang paling hebat adalah, kalau Anda sedang mengalami setiap situasi ini, maka Anda cari solusinya. Bagaimana ikhtiar ini bisa dihadirkan solusi untuk mengatasi semua jenis kesulitan yang dimaksudkan. Yang tadi untuk menenangkan hati, yang ini untuk mengidentifikasi kira-kira masalah saya ada di level yang mana. Apakah ringan, apakah sedang, ataukah sulit. Idealnya begini, idealnya setiap tahap kehidupan yang kita alami, antum keluarkan dulu antara persoalan yang mungkin antum hadapi. Kan di Quran ada semua. Misal, antum jadi anak nih, antum akan menghadapi begini. Dengan orang tua akan ada kalimat begini. Contoh, misal antum akan punya rasa kesal pada orang tua, mungkin akan mengeluh. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27, paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Antum kadang-kadang sudah tidak sepakat dengan orang tua. Bagaimana cara menghadirkan bakti terbaik ketika ada ketidaksepakatan yang berat di situ? Maka muncul solusi. Quran surah 31 ayat 14 sampai dengan ayat ke-15. Kadang-kadang kepercayaan beda. Ada lagi usia sudah 40 tahun lebih, tapi punya masalah dengan orang tua. Ada juga. Seperti apa gambarannya? Quran surah 46 ayat ke-15. Nah, orang-orang yang sebelum mengatasi persoalannya, dia belum masuk kepada masanya.
Tapi dia sudah pelajari masalah-masalahnya. Maka orang seperti ini akan lebih ringan mengatasi persoalannya dibandingkan dengan orang yang tidak pernah belajar jenis persoalannya. Sama dengan besok mau ujian, dia mendapatkan kisi-kisi persoalannya. Ini masalah yang akan ditampilkan besok hari. Dari sekian 100, 10 akan muncul. Dia pelajari 100-100-nya. Begitu besoknya ujian, sudah siap dia mengatasinya. Nah, kebanyakan orang, kenapa sulit mengatasi persoalannya? Karena dia tidak pernah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul saat dia akan hadapi di kemudian hari. Makanya saya sering sarankan, antum kalau mau pemuda mau menikah, keluarkan ayat-ayat pernikahan. Ini masalahnya. Karakter istri begini, karakter suami begini, masalah yang terjadi begini, begini, begini. Tingkat paling minimnya begini, tingkat yang sedang ini, tingkat yang paling kuatnya seperti ini. Kalau antum bekerja, kata Quran masalahnya akan begini, begini, begini. Ini yang ringannya, ini yang sedangnya, ini yang beratnya. Paham? Kalau sudah antum identifikasi, antum tidak akan kaget ketika mendapati persoalannya. Sama kayak yang disebutkan Quran. Maka tinggal cari bagaimana mengatasinya. Persoalannya di Quran surah kedua ayat 214, solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Ini 214, ini 142. Itu Quran surah 2 ayat masalahnya, solusinya Quran surah ketiga, dinaikkan paling kiri di sebelah atas. Dan bunyi awal ayatnya sama persis. Dari sini nanti saya turunkan solusi untuk pertanyaan yang dimaksudkan. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Ya. Lihat baik-baik. Dan ketika saya tidak minta dihapus itu juga masalah. Itu masalah, ya. Baik. Ya, semoga Allah mengampuni asikin ya. Baik. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga begitu mudah meraih surga ataupun kesuksesan dalam urusan dunia? Karena jannah itu kalau disebutkan di Quran itu bisa dua. Bisa kesuksesan dalam bentuk urusan dunia, bisa kebahagiaan tertinggi saat kita berada di akhirat, yang diartikan dengan surga. Asalnya jannah itu keberhasilan yang belum kita dapati, belum kita raih. Ya, nanti kalau orang Arab punya kebun-kebun yang indah, kebun yang baik dan sebagainya, maka mereka biasa sebut dengan jannah. Ya, punya anggur, punya macam-macam dan sebagainya, maka sebut dengan jannah. Seperti halnya kita ingin masuk surga mendapatkan kenikmatan yang sangat indah disebut dengan jannah. Apa Anda kira begitu mudah meraih kesuksesan dunia apalagi akhirat? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Rumusnya cuma dua dalam ikhtiar. Satu, sementara Allah belum melihat sepenuhnya tentang kesungguhan Anda dalam mengatasi ujian dimaksud dan kesabaran Anda dalam melewatinya. Cuma dua kata Quran. Jadi, kalau antum punya masalah, identifikasi, solusinya dua. Satu, jahadu minkum. Kedua, ya'lamas sabirin, sabar. Lihat baik-baik ya. Sekarang fokus, saya turunkan kalimatnya. Jahadu, akar kata yang paling dasar, berasal dari kata al-juhdu. Ini akar kata yang paling utamanya. Berarti serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau antum ingin mengatasi persoalan dalam kehidupan, antum mesti serius. Jangan setengah-setengah. Antum ingin ujian, ingin lulus besok, serius belajar. Jangan setengah-setengah. Jangan nanggung. Sukses ya sukses. Antum ingin raih tingkat tertinggi dalam pekerjaan, serius antum. Ayo jalani. Serius belajar, serius ikut diklat, serius training, serius. Semua yang dikerjakan dengan serius dan cinta dalam mengerjakannya, itu lebih mudah mencapai tujuan dibandingkan yang setengah-setengah. Nah sekarang bagaimana menurunkan sifat keseriusan itu? Kalimat al-juhdu nanti kembali kepada bentuk ini, itu terdiri dari 3 turunan. Lihat turunannya. 1, dari sini muncul kata ijtihad, kesungguhan dalam merencanakan. Buat planning dulu. Punya rencana. Saya besok mau ke masjid subuh. Masjid mana? Petakan. Alhamdulillah, saya mau ke Al-Azhar, Kalimalang, misal. Anda tinggal di mana? Saya di Pekayon. Subuh besok jam berapa? 4? 49, 47, 411, 412. Masya Allah ya. Kayak skor bola aja antum bagaimana. Ya, ambillah tengah-tengah. Misal 410. Perjalanan dari Pekayon ke Al-Azhar. Ya, Al-Azhar di Kalimalang. Berapa lama dari sini ke Kalimalang? 10 menit, 11 menit, 12 menit. Ukur antum punya apa untuk berangkat. Punya motor, 5 menit nyampe. Punya sepeda, 7 menit nyampe.
Antum nggak punya motor, nggak punya sepeda. Ya, jalan kaki berapa menit nyampe sana? Bisa 15 menit. Adzan subuh 4:10. Taruhlah kendaraannya kita tidak punya. Kita 15 menit sampai di sana. Sampai di sana itu kan pas waktu sholat, adzan berkumandang. Bukan baru adzan, kemudian berangkat. Allahu Akbar, berangkat. Nyampe sana, gak dapat antum subuh. Jelas ya? Antum rencanakan, adzan 4:10. Saya bangun sejak awal dari tahajud dulu. Saya berangkat dari jam 4. Asumsinya apa? Adzan 5 menit. Jadi begitu adzan 10, tambah 5 menit, 15 menit. Jadi ketika saya sampai, adzan baru selesai, sholat. Paham ya? Baik, jangan asumsi komat, antum ketinggalan sholat sunnah. Jadi ketika antum berangkat, 15 menit sampai di tujuan. Ini rencana. Di semua hal yang antum kemudian akan hadapi dalam kehidupan, bikin perencanaannya. Oh, saya ada begini, masalah saya begini. Identifikasi, buat rencana terbaik. Kedua, jihad. Jihad itu perjuangan fisik. Setelah ada rencananya, wujudkan dalam bentuk perjuangan fisiknya. Lakukan. Rencana besok berangkat ke Al-Azhar jam 4. Sampai di sana 4:15. Insya Allah ngambil saf yang pertama untuk menunaikan sholat subuh. Bisa dapat 2 rakaat pertamanya dulu. Konsepnya bagus. Konsepnya bagus. Dituliskan. Begitu bangun, jam 5. Maka tidak konsisten. Ya, ini mesti ada konsistensi. Jangan cuma jadi konseptor yang bagus. Konsep begini. Kita sayang setelah berumah tangga kita akan jadi keluarga penghafal Quran. Masya Allah, mushafnya nggak ada kan? Nggak ada apa-apanya. Terus arahnya berubah, nggak akan jadi. Ya cuman ide doang. Kalau cuman ide, yang lain juga bisa. Maka turunkan dalam bentuk perjuangan fisik. Turunkan, beli perangkatnya, hadirkan macam-macamnya dan sebagainya. Identifikasi. Ya, termasuk ini. Apa penyebabnya? Ya, buat pemetaannya, lakukan pendekatan-pendekatannya. Ketiga, ini yang paling baik. Mujahadah. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Karena tidak akan selamanya hati kita itu terus pada frekuensi yang sama. Ya, misalnya sabar, maaf, semangat terus, semangat. Kadang-kadang naik turun. Antum jangan dikira ikut ta'lim atau ke masjid, itu selamanya semangat. Tidak. Nanti begitu awal-awal, ya semangat. Pertengahan agak menurun, tiba-tiba agak malas. Ya, apalagi kalau niatnya berubah. Ke masjid misalnya untuk mencari pasangan hidup. Masya Allah. Begitu sampai di masjid ketemu pasangan. Sudah hidup gak ke masjid lagi. Itu yang jadi masalah. Ya, macam-macam. Ada untuk jualan dan sebagainya. Begitu nyampe ke masjid, ketika jamaah banyak datang. Ketika nggak ada, antum nggak jualan. Tujuannya beda. Ketika orientasi berbeda, ini yang muncul. Mujahadah. Ayo, lawan. Malas, lawan. Ya, turun semangat, lawan. Begitu antum bisa mengatasi ini semua. Ijtihad rencanakan, identifikasi masalahnya, jihad dengan prakteknya, kemudian mujahadah atasi pergolakan jiwa, dan sabar menjalaninya. Ketika sabar menjalani ini semua, Allah turunkan solusi. Ini poinnya.